Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, siang hari ini kita akan belajar tentang kelainan sistem vestibular. Ya, jadi apa yang kita bahas nanti ini LO-nya. Kita akan membahas nanti Meniere disease dan BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Ya, tuh. Mulai dari definisi, etiologi, patofisiologi, diagnosis banding, dan penanganan. Oke, sekarang Meniere disease. Ini ada kasus. Nah, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Sekalian dijawab juga nggak apa-apa. Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab pemeriksaan penunjang yang diusulkan kira-kira apa? Kemudian kemungkinan diagnosisnya apa? Oke, ya. Di kasusnya dikeluhkan selain terus berputar jadi melakukan dengan rasa penuh dan juga penurunan pendengaran. Jadi untuk pendengarannya di Oke, kita lihat ya nanti di belakang kira-kira yang mana nih jawabannya ya. Oke. Meniere disease ya, penyakit Meniere merupakan penyakit telinga bagian dalam yang kompleks dan multifaktorial ya. Jadi terutama dia dilaporkan pada orang dewasa usia kurang dari 18 tahun, kasusnya kurang dari 3% ya. Jadi usia dewasa, usia tua nih ya. Sekitar 50 sampai 200 per 100.000 dewasa dan sering usia 40 sampai 60 tahun. Ya, jadi orang tua mengeluh penurunan pendengaran, ada pusing berputar, kemungkinan Meniere disease. Prevalensinya meningkat seiring dengan peningkatan usia, ya. 61 per 100.000 pasien usia 18 sampai 34 tahun. Kemudian 440 per 100.000 pasien usia 65 tahun. Oke. Sebagian besar penelitian itu laki-laki dan wanita risiko terjadi Meniere disease itu sama. Tapi di US dilaporkan agak berbeda ya. Perempuan lebih banyak 1,89 dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Secara klinis Meniere disease itu didefinisikan sebagai apa? Adanya vertigo spontan. Ya, vertigo spontan durasinya 20 menit sampai 12 jam. Ya, vertigonya spontan, tidak dicetuskan oleh apapun, spontan ya. Kemudian terdapat SNHL. Terdapat SNHL nih. Frekuensinya rendah sampai sedang. Ya, pada saat kapan? Sebelum, selama atau setelah terjadi vertigo. Ya, jadi tuli SNHL ya. Dan tidak terus-menerus terjadi sebelum atau selama atau setelah vertigo. Terdapat aura ya yang berfluktuasi. Auranya apa aja? Nih, hearing loss, tinnitus, kemudian telinga terasa penuh gitu. Ya. Ini. Jadi kalau ada seperti ini,
silakan pasien itu dicurigai Meniere disease. Ya. Etiologinya tidak jelas, tapi berhubungan dengan cairan di dalam telinga bagian dalam, ya, endolim yang volumenya meningkat. Ya. Oke. Jadi disebut juga nih hydrop endolimfatik. Ini merupakan tanda khas dari Meniere disease, tapi bisa dilihat diketahui setelah postmortem. Ingat, hydrop endolim itu khas untuk Meniere disease. Ya. Hydrop endolim apa? Nih, adanya akumulasi endolim yang berlebihan di telinga bagian dalam. Tuh. Oke. Kemudian patofisiologinya sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti. Ya. Nih, karena apa? Tiba-tiba ada peningkatan tekanan endolimfatik. Tuh, kemungkinan besar. Adanya vasospasme sehingga menyebabkan iskemia atau adanya obstruksi otokonia di drainase endolim. Tuh, makanya dia hilang timbul, ya, kadang muncul, kadang hilang. Oke. Ini gambar dari telinga bagian dalam. Ya. Ini apa? Kira-kira? Masih ingat? Ada 3. Kanalis semisirkularis, ya. Nih, ya, ada yang posterior, ada lateral, ya, kemudian di sini ada anterior. Oke, ini apa? Koklea. Ya, koklea. Ini fungsinya untuk apa? Untuk keseimbangan. Ya, ini untuk pendengaran. Ya. Lanjut ya. Nih dalamnya. Nih. Ini yang dimaksud dengan endolymphatic hydrop. Ya. Bedanya di mana? Cairan endolim dia lebih banyak di sini. Jadi ini membesar, melebar. Ya, dibandingkan normalnya. Nih. Oke? Pemeriksaannya, pemeriksaan fisik tidak ditemukan gejala yang khas, ya. Pemeriksaan fisik gitu. Biasa aja gitu. Tidak ditemukan yang khas untuk Meniere disease. Kemudian nih audiogram atau audiometri. Lakukan pemeriksaan itu. Untuk apa? Menentukan dia tulinya SNHL atau tidak, berapa frekuensinya. Kalau pada Meniere disease tadi low to mid frekuensi SNHL. Ya. Oke, MRI bisa dilakukan, ya, tapi tidak selalu dilakukan. Oke, ini hasil MRI-nya, ya. Ini hydrop endolimnya terlihat. Oke, apa saja DD-nya? Diferensial diagnosisnya apa saja? Nih, kondisi autoimun biasanya progresif, berfluktuasi, penurunan pendengaran kedua telinga dan berespon dengan pemberian steroid. Ya. Bedanya apa? Kalau autoimun nggak hanya di telinga, bisa aja di penglihatan, kulit, dan sendi. Ada gejala. Ya. Kemudian nih BPPV, nanti kita juga bahas ini. Dia vertigonya dicetuskan, ya, oleh perpindahan posisi. Namanya positional, ya, paroxysmal positional. Jadi posisi ini. Dan sangat sebentar, hitungan detik. Ya. Bedanya apa? Pada BPPV dia tidak berhubungan dengan penurunan pendengaran, tinnitus maupun adanya aura. Tuh. Ya. Selanjutnya infeksi, jelas. Infeksi apa? Bisa virus, bakteri. Jelas ini ada demam biasanya. Ya. Kemudian vertigonya biasanya sangat lama, penurunan pendengarannya sangat lama. Oke? Tidak berfluktuasi kalau Anda infeksi, ya. Otosifilis ini juga sama,
Ya, bisa unilateral atau bilateral. Oke, bedanya apa? Ini vertigonya tidak berhubungan dengan aura, gejala aura. Tadi Meniere disease, gejala auranya bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah vertigo, ya. Oke, stroke atau iskemia, terutama yang stroke vertebro-basilar atau stroke di cerebellum, ya. Biasanya menit sampai ya terus menerus ada gangguan keseimbangan juga. Gejala lain juga ada kalau stroke, ya. Misalnya ada hemiparesis, kemudian disfagi, disfoni misalnya. Kemudian ada vestibular migrain. Jadi selain gejala vestibular, vertigo juga ada gejala migrainnya kalau vestibular migrain, ya. Oke. Kemudian vestibular schwannoma. Schwannoma berarti tumor, ya, tumor sel Schwann yang membesar, ya. Jadi kalau tumor ini makin lama makin memberat gitu, ya. Ada juga gangguan keseimbangan di sini. Labirintitis, ya, salah satu infeksi di labirin. Jadi ada vertigo yang berat dengan adanya penurunan pendengaran dan akan lama itu, ya. Oke, ini labirintitis bedanya dengan Meniere disease, dia tidak episodik. Kalau Meniere disease dia episodik gitu. Dan ada fluktuasi. Kalau labirintitis tidak episodik, terus menerus, ya. Oke. Vestibular neuritis, ya. Ini infeksi virus di sistem vestibular, jadi keseimbangannya yang terganggu. Oke. Bedanya apa? Bedanya Meniere disease ada penurunan pendengaran gitu. Pada vestibular neuritis tidak ada penurunan pendengaran, ya. Kemudian sama karena infeksi juga terus-menerus ini, tidak berfluktuasi, ya. Sekarang tahu nggak bedanya? Ini sama-sama infeksi nih, labirintitis dan vestibular neuritis. Kapan saya mendiagnosis labirintitis? Kapan saya mendiagnosis vestibular neuritis? Bedanya di mana? Di mana bedanya? Ada yang angkat tangan? Bedanya pada labirintitis dia juga terjadi penurunan pendengaran. Ya, kokleanya juga kena di sini gitu. Pada vestibular neuritis dia tidak ada penurunan pendengaran. Ya. Tuh. Jadi sama-sama ini pusing berputar, ya. Vertigo tuh banyak nih kejadiannya, ya. Sama-sama pusing berputar, ada infeksi, ada gejala infeksi juga terus-menerus, tiba-tiba misalnya. Labirintitis apa vestibular neuritis ya? Gitu. Tanyakan ada penurunan pendengaran apa tidak. Gitu. Kalau labirintitis dia ada penurunan pendengaran, ya. Oke, diagnosisnya secara klinis. Ingat. Jadi dari anamnesis itu kita sudah bisa menduga, oh ini kemungkinan Meniere disease. Ya, dari anamnesis bisa. Biasanya ini ada gejala telinga unilateral, ya. Ini bisa berlangsung beberapa dekade. Dekade kan puluhan tahun ya. Gitu. Jadi yang penting pada pasien dengan Meniere disease ini adalah edukasi sebenarnya, ya. Jadi serangannya random dan episodik, biasanya 6-11 kali per tahun, ya. Remisinya bisa beberapa bulan sampai beberapa tahun, nggak muncul gejala. Remisi itu nggak muncul gejala, ya. Oke. Kemudian nih, progresif dan berfluktuasi, tidak bisa diprediksi. Ya, jadi Meniere disease ini progresif dan berfluktuasi. Itu cirinya. Jadi harus diedukasi pasiennya. Jadi Ibu, ini saya curiga Meniere disease, tapi saya butuh pemeriksaan, ya, lebih lanjut gitu. Kalau memang benar ini Meniere disease, nanti mungkin akan muncul lagi, kemungkinan besar hitungan bulan atau tahun akan muncul lagi, gitu. Ya, oke. Ini diagnosisnya ada definite nih, definite Meniere disease, ya. Adanya gejala vertigo spontan 2 atau lebih yang berlangsung 20 menit sampai 12 jam. Ya. Kemudian pemeriksaan audiometri ada SNHL low to mid frequency yang berfluktuasi. Setidaknya 1
sebelum, selama, dan setelah episode vertigo. Ya, jadi ada tanyakan selama pusing berputar atau sebelumnya ada penurunan pendengaran enggak gitu. Ya, ditanyakan. Kemudian ada gejala aura yang berfluktuasi, ya. Bisa rasa penuh telinga ya, kemudian tinnitus bisa. Yang lain dieksklusi, ya. Oke. Probable. Tadi definite ya. Ini bisa juga probable Meniere disease. Setidaknya 2 episode vertigo atau dizziness 20 menit sampai 24 jam. Kemudian ada gejala aura yang berfluktuasi. Ya. Yang lain disingkirkan. Sekarang ada yang tahu nggak bedanya definite sama probable? Ada yang tahu? No? Ada yang tahu nggak? Nih, apa? Nih. Pada probable tidak ada hasil pemeriksaan audiometri. Ya. Tuh. Jadi dari anamnesis kita tanyakan ini dapat mungkin ini probable Meniere disease. Tapi kalau sudah pemeriksaan audiometri hasilnya adalah low to mid frequency SNHL, maka ini merupakan definite Meniere disease. Yes? Oke. Terapinya, ini tujuan terapinya yaitu untuk mencegah atau menurunkan keparahan dan frekuensi dari vertigo, ya. Kemudian mencegah atau mengurangi penurunan pendengaran, tinnitus, dan gejala telinga penuh, ya. Memperbaiki kualitas hidup. Oke, bisa modifikasi gaya hidup, ya, misalnya diet, kurangi garam, gitu misalnya. Obat-obatan, misalnya golongan diuretik, kemudian surgical, kemudian terapi kombinasi. Ini referensinya, bisa kalian baca nanti ya. Oke, untuk Meniere disease apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, sekarang BPPV. Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Ya. Dari namanya kita sudah harus tahu nih, ini vertigonya seperti apa sih? Ya. Jadi benign berarti jinak, aman ini, ya. Kemudian paroxysmal tiba-tiba, positional berarti perpindahan posisi. Jadi vertigo yang dicetuskan oleh perpindahan posisi. Ya. Jadi kalau Meniere disease itu vertigonya spontan. Nggak ada pencetusnya. Kalau ini ada pencetusnya. Ya. Jadi BPPV ini paling sering gangguan vestibular perifer, paling sering. Ya. Kira-kira 17 sampai 42% ya, prevalensinya 10,7 sampai 140 per 100.000 populasi. Biasanya wanita lebih sering daripada laki-laki. Rasionya nih 2,2 sampai 1,5 banding 1,23 ya. Usia biasanya seringnya pada usia 50 sampai 70 tahun ya. Jadi sama, ini usia tua juga gitu. Ya. Definisinya nih, vertigo apa? Sensasi ilusi, gerakan ya dirinya atau lingkungannya tanpa ada gerakan yang sebenarnya. Ya. Jadi biasanya pasien itu kok ada gempa padahal enggak ada. Ya. Positional vertigo ya, sensasi berputarnya itu dicetuskan oleh perubahan posisi kepala terhadap gravitasi. Itu positional vertigo. Ya. Jadi BPPV itu kelainan telinga bagian dalam, cirinya adalah vertigo yang berulang ya. Jadi vertigo yang dicetuskan oleh perubahan posisi dan berulang. Oke. Etiologinya masih belum jelas ya. Biasanya dibagi menjadi 2 tipe nih, primer sama sekunder ya. Primer lebih banyak sampai 97%. Ya. Kemudian patofisiologinya nih, ingat nih, pasti udah paham ya,
kanalolithiasis atau pupulolithiasis. Ingat-ingat, BPPV atau fisiologinya kanalolithiasis, pupulolithiasis. Meniere disease, ingat tadi hallmarknya adalah apa? Hydroxyindolim. Ya. Oke. Ya, ini kanalolithiasis, otolitnya atau debrisnya di kanalis semisirkularis. Kalau pupulolithiasis, kanalit atau debrisnya ada di kupula. Ya. Oke. Jadi otokonia yang ada di telinga bagian dalam itu dia berpindah tempat, ya. Tuh, perpindahan tempat itu menyebabkan dia pusing berputar. Jadi adanya perubahan posisi kepala menyebabkan debris tadi atau otolit tadi berpindah ke posisi yang baru dalam kanalis semisirkularis. Ya. Kemudian terjadilah aliran endolim yang abnormal sehingga memodulasi aktivitas dari jaras aferen dari sistem vestibular. Ya, sehingga apa? Nih, serangan vertigo dan adanya nystagmus gitu. Jadi kenapa kok dicetuskan oleh perpindahan posisi? Karena dengan perpindahan posisi ini debris atau otolit ini dia berpindah posisi, itu yang mencetuskan dia muncul serangan vertigo. Ya. Ini juga. Kemudian ini gambar yang sama sebenarnya ya, yang tadi cuma menunjukkan ini loh, ini kupulu. Ini di kupula ya, pupulolithiasis, ini kanalolithiasis. Ya, debrisnya itu. Oke. Gejalanya seperti apa? Cirinya ini sensasi berputar, biasanya kurang dari 1 menit, ya. Diinduksi atau dicetuskan oleh perubahan posisi kepala terhadap gravitasi. Tanyanya gimana ke pasien? Biasanya, Bu, pusingnya munculnya saat apa? Gitu. Biasanya saat posisi tidur ke duduk atau duduk ke tidur. Pusingnya berapa menit kira-kira? Gitu. Sebentar apa lama? Gitu. Seringnya sih sebentar ya, tapi ada beberapa juga yang bilangnya lama karena dia ngelihat jam kan. Aduh, lama sekali gitu kan, kalau pas pusing walaupun sebentar terasa lama gitu. Ya. Paling sering ada nih 2 varian. BPPV kanalis semisirkularis posterior atau posterior kanal BPPV itu paling sering nih 85 sampai 95%. Tapi ada juga BPPV kanalis semisirkularis lateral atau horizontal ya 5 sampai 15%. Ya, yang kalian harus tahu, wajib tahu adalah yang posterior. Ini kalau pada pemeriksaan Dish-Hallpike positif gitu. Kalau yang bawah ini, yang horizontal atau yang lateral, pemeriksaan Dish-Hallpike negatif. Ada pemeriksaan yang lain gitu. Ya, tapi yang paling sering sampai 90% adalah kanalis posterior ya, BPPV kanalis posterior. Oke. Ini dedenya, mirip dengan yang tadi ya, termasuk di sini adalah Meniere disease ya. Oke, kita lanjut. Nih pemeriksaan Dish-Hallpike. Ya, pemeriksaan Dish-Hallpike untuk BPPV kanalis posterior. Ya. Sensitivitas dan spesifitasnya ya, 79 sampai 82%. Spesifitasnya 71 sampai 75%. Yang dicari apa? Pemeriksaan Dish-Hallpike itu nystagmusnya ya, yang dicari nystagmusnya, walaupun nanti pasti akan muncul pusing berputarnya ya, tapi kita lihat nystagmusnya. Ada karakteristiknya apa aja? Onsetnya adalah tensinya, jadi nggak langsung muncul ya pemeriksaannya. Nystagmusnya nggak langsung muncul, durasinya terbatas. Kemudian apa nih? Abit-torsional direction. Jadi arah nystagmusnya itu ke atas dan memutar, abit-torsional ya. Reversible dan fatigability. Jadi kalau diulang-ulang bisa nggak muncul karena lelah, ini fatigue. Ini ciri nystagmus yang dicetuskan karena adanya BPPV. Ya. Oke. Kemudian nih, kalau misalnya BPPV kanalis horizontal atau kanalis lateral tadi, apa pemeriksaannya nih? Supine roll test. Ya.
Yang didapat apa? Nistagmus juga, tapi geotropik atau apogeotropik. Kalau geotropik dia mengarah ke bumi, nistagmusnya. Apogeotropik dia menjauhi bumi. Jelas ya? Ini pemeriksaan Dix-Hallpike. Ini wajib tahu, ya. Ini wajib tahu. Siapa tahu nanti pas OSCE keluar kan? Jadi pasien disuruh duduk di atas bed, ya. Kemudian kepalanya dimiringkan 45 derajat. Oke. Kemudian dijatuhkan. Bisa 30, bisa ada referensi yang lain 10 sampai 20 bisa. Ya. Kemudian dilihat nih ada nistagmusnya enggak? Ini kita percepat ya. Ini nistagmusnya. Ya. Ini pemeriksaan Dix-Hallpike, oke? Nih, kita lihat nistagmusnya. Ini pakai nistagmografi jadi kelihatan jelas. Ya. Update ke atas dan torsional. Nistagmus yang didapat adalah update dan torsional. Ya. Oke. Ini supine roll test untuk pemeriksaan BPPV kanalis horizontal. Ya. Pasien disuruh tidur ya, kemudian secara cepat dia dimiringkan kepalanya, ya. Kanan 30 derajat, kemudian balikan lagi. Itu nanti dicari nistagmusnya. Lanjut ya. Lanjut aja. Ini nih untuk BPPV kanalis horizontal. Tadi nistagmusnya ada yang apogeotropik dan geotropik. Gitu. Ya. Ini bisa ditentukan di mana nih kelainannya, kopulolithiasis kah atau kanalitiasis kah, kanan atau kiri, itu berdasarkan jenis nistagmus yang didapat. Ya. Oke, diagnosisnya dari anamnesis pertama pasti. Anamnesis sebenarnya kita sudah bisa menduga ini adalah BPPV. Pertama, pasien datang, lihat usianya, usia tua misalnya. Dia mengeluh pusing berputar. Pusing berputarnya seperti apa? Kalau dia pusing berputar, kalau misalnya berpindah posisi dari tidur ke duduk, duduk ke tidur, pusing dok, gitu misalnya. Oh curiga, tanyakan apa durasinya? Cuman sebentar aja, gitu. Oh curiga BPPV. Kemudian lakukan pemeriksaan Dix-Hallpike, ya. Pemeriksaan Dix-Hallpike seperti tadi. Misalnya positif didapatkan nistagmus apa jenisnya? Abitorsional nistagmus, ya. Didapatkan nistagmus itu oh positif nih. Jelas ini BPPV kanalis posterior. Tapi kalau misalnya pasien datang usia tua kemudian mengeluh pusing berputar yang dicetuskan oleh perpindahan posisi kepala terhadap gravitasi, ya, durasinya hitungan detik, kemudian pemeriksaan Dix-Hallpike negatif, lakukan pemeriksaan supine roll test, ya. Jadi kita curiga tetap nih, oh ini BPPV tapi kok Dix-Hallpike-nya negatif ya? Mungkin ini BPPV kanalis horizontal gitu, ya. Oke, kita lanjut ya. Terapinya untuk BPPV itu mainnya adalah manuver. Ya. Diagnosisnya dengan manuver, terapinya juga dengan manuver. Ya. Tadi diagnosis untuk BPPV 1 Dix-Hallpike untuk kanalis semicircularis posterior. Kemudian supine roll test untuk BPPV kanalis horizontal. Itu untuk diagnosis. Manuver untuk diagnosis, ya. Untuk terapi apa? Manuver juga apa aja? Ini ada play manuver. Untuk kanalis repositional manuver ya. Ini lebih 6,5 kali lebih bagus atau membaik gejalanya kalau dilakukan manuver ini, play manuver. Ya. Kemudian ada Simon manuver. Ya. Ada sebenarnya nih Brendarov. Ya. Brendarov ini bisa dilakukan di rumah.
Jadi lebih gampang. Ajarin pasien manuver Breddarov biar bisa dilakukan di rumah. Kalau manuver Epley, manuver Semon itu harus ada kita, harus di klinik atau di ada dokternya di situ. Gitu. Ya. Oke. Kalau BPPV kanalis lateral atau horizontal, manuvernya adalah Lambert roll test atau Buffoni. Ya. Ini manuver Epley. Oke. Kita lihat video aja sekarang. Ini video dosen saya ya, UGM. Kita percepat. Nggak bisa dipercepat ya. Ya, ini Epley manuver biar kalian juga mengingat, nanti di rumah juga dipelajari ya. Beliau dosen saya. Oke. Ya, jelas ya. Mirip dengan Dixalpec sebenarnya, hanya pemutarannya lebih banyak ya. Ini Semon manuver, ini lebih gampang. Semon manuver ya. Pertama dia duduk di bed ya, kemudian 45 derajat dimiringkan, kemudian ke sisi yang sebelahnya, kemudian langsung dia tanpa merubah posisi kepala langsung ke sebelahnya lagi. Ini Semon manuver. Ya, Semon manuver. Ingat-ingat. Ya. Jadi lebih simpel, duduk oleh 45 derajat, kemudian ke sisi sebelahnya langsung tanpa dia merubah posisi kepala. Ya. Lanjut ya. Ini Lambert roll maneuver. Ya, untuk BPPV kanalis horizontal. Ya. Lambert roll maneuver. Kemudian ini lanjut aja ya. Buffoni manuver. Ya. Buffoni manuver untuk BPPV kanalis horizontal. Ya. Oke. Seperti apa? Ini gampang ya, duduk. Kemudian dia berbaring. Kemudian kepalanya ke bawah. Nih, Buffoni manuver. Oke, dah hanya simpel seperti itu ya. Ini untuk BPPV kanalis horizontal, ya. Kemudian prognosisnya, ini prognosisnya bagus ya BPPV ini bisa
membaik spontan 20% pasien dalam 1 bulan follow up dan 50% pada 3 bulan follow up. Tapi namanya juga vertigo ya, pusing berputar. Sehari saja sudah nggak tahan kan pasien ya? Ada yang pernah vertigo? Pernah vertigo? Pernah ya? Nah, kira-kira vertigonya apa? Setelah mempelajari ini kira-kira saya BPPV atau kayaknya saya nggak minor disease kayaknya nggak ya? Atau saya yang lain? Apa kira-kira? BPPV ya, BPPV. Jadi jelas itu, maksudnya jelas gejalanya seperti itu. Coba ini contoh kasus ya, contoh kasus nyata. Jadi kita pelajari dari kasus ini, seorang perempuan berusia itu ya, silakan. Ceritain ya gejalanya seperti apa gitu. Gejalanya pas bangun tidur tuh, kemudian jam pas bangun tidur tiba-tiba nggak kanan dan kiri langsung bangun, kemudian langsung muntah, muter juga pulang muter. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, gimana tipe vertigonya apa nih? Boleh nama ya, silakan. Namanya siapa? Namanya sebentar. Oke. Oh ya, ternyata banyak juga ya mahasiswa FK yang BPPV ya. Jadi kalian bisa menyembuhkan diri sendiri. Oke? Dengan tadi manuver itu. Atau kalau misalnya mau diperiksa, coba pemeriksaan disampai waktu muncul vertigo, ya kan muncul tuh nistagmusnya. Jadi tahu nih, oh nistagmus seperti ini gitu. Ya. Oke, BPPV ya. Memang banyak sekali BPPV ya. Yang paling sering gangguan vestibular perifer itu adalah BPPV. Ya. Satu lagi tadi Brendarov ya. Brendarov ini belum ya. Jadi kalian sebenarnya ini nggak ada di sini. Kalian sebenarnya harus bisa edukasi pasien pemeriksaan atau manuver Brendarov yang bisa dilakukan di rumah. Ya, coba nanti dicari seperti apa sih manuver Brendarov itu. Ya, manuver Brendarov itu dilakukan di rumah tuh 5 sesi 2 kali sehari selama 3 minggu atau 5 sesi 3 kali sehari selama 2 minggu gitu. Ya, satu sesi pasien disuruh duduk di bed kemudian miring ke sisi sebelahnya 45 derajat kemudian tidur ya sekitar ya maksimal selama 1 menit atau pusingnya hilang, habis itu duduk, habis itu pindah posisi kepala ini 45 derajat tidur ya kemudian duduk lagi gitu ya. Sebenarnya mirip juga dengan tadi Semon manuver untuk Brendarov ini. Jadi yang bisa dilakukan di rumah tuh manuver Brendarov gitu ya. Banyak pasien yang tertolong, yang sembuh ya. Jadi alhamdulillah karena vertigo itu sangat menyusahkan ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti yang tadi terjawab sudah ya? Yang tadi sudah terjawab soal yang pertama tadi. Coba. Soalnya ini sudah terjawab? Yuk kita bahas lagi ya. Siapa yang mau membaca skenario dan menjawab? Enggak. Nama? Nama namanya Nurul Nawagel. Jadi untuk kasusnya seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke polisarat dan mengeluh pusing berputar dan telinga terasa penuh sejak kemarin. Keluhan disertai penurunan pendengaran pada telinga kanan. Sekitar 6 bulan lalu, pasien juga mengeluhkan keluhan yang sama. Pada pemeriksaan didapatkan tanda tipe batas normal, nistagmus negatif. Apakah pemeriksaan penunjang yang diusulkan dan apakah kemungkinan diagnosis pasien ini? Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu audiometri dan untuk kemungkinan diagnosisnya itu adalah meningitis. Terima kasih. Kenapa?
Karena di sini dilihat dari keluhan utama pasien yaitu keluhan pusing berputar. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya ini audiometrik karena adanya suatu keluhan yaitu telinga terasa penuh penurunan pendengaran. Oke, ya. Jadi jawabannya benar ya. Nih, dia mengeluh pusing berputar dan telinga terasa penuh sejak kemarin. Ya. Keluhan disertai penurunan pendengaran pada telinga kanan. 6 bulan yang lalu pasien mengeluh keluhan yang sama. Kan tadi diagnosisnya ya ada 2 atau lebih ya vertigo spontan. Oke, disertai ada gejala aura yang berfluktuasi. Nih, ini gejala aura. Telinga terasa penuh, ini gejala aura. Ya. Kemudian ada penurunan pendengaran. Oke. Ini masih masuk ke definite atau probable Meniere disease? Ya, probable Meniere disease karena belum ada hasil pemeriksaan penunjangnya. Yang diharapkan apa dari pemeriksaan audiometri? Yang diharapkan apa? Ada SNHL. Ya, jadi didapatkan SNHL low to mid frequency. Ya, baru nanti diagnosisnya definite Meniere disease gitu. Ya, ada pertanyaan terkait ini? Aman ya? Sudah tidak ada ya? Oke, kita akhiri ya. Oh iya ada, silakan. Terima kasih banyak dokter. Tadi bertanya, jadi pernah baca kalau disease itu gejalanya ada deteksi sinyalnya. Jadi itu sama juga. Jadi misalkan dia jadi kayak soal ini nggak ada tinnitusnya itu, benar kita buat tahu ini masuk disease atau enggak. Mungkin ada klasifikasi lainnya lagi itu ya. Kalau pemilihan disease dengan virus itu apa? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dengan siapa? Sylvia. Oke, ya Sylvia. Jadi biar gampang memang 3T ya. Kan kita mempelajari banyak penyakit ya, banyak sekali penyakit. Jadi biar gampang seperti itu. Ya. Jadi yang saya paparkan itu adalah yang terbaru. Ya, guideline yang terbaru di situ. Ya, jadi nggak hanya tinnitus sebenarnya, bisa telinga terasa penuh, itu juga bisa. Ya, yang jelas dia muncul vertigonya spontan. Ya, vertigo spontan seharusnya memang sebelum-sebelumnya pernah gejala seperti itu. Gitu ya. Vertigo spontan tadi durasinya berapa menit? 20 menit sampai 6 jam ya, 12 jam ya. Tuh. Kemudian ada pemeriksaan audiometri. Kalaupun tidak ada yang probable ya. Gitu. Jadi gejala telinga penuh atau tinnitus. Ya, mungkin bisa diganti atau ditambahkan nanti. Tinnitus atau telinga terasa penuh gitu. Ya. Dan perjalanan penyakitnya itu adalah progresif berfluktuasi. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah kita akhiri ya. Terima kasih atas kedatangan dan atensinya ya, atas pertanyaan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.